Apa kabar selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan kita tahu kalau mau sehat-sehat Anda semua udah pernah sarapan ya pagi-pagi ini ya dan pastinya kita harus tahu bahwa sarapan yang baik itu sarapan yang warna-warni katanya gitu dan apalagi sekarang kita akan bahas mengenai apa Intan? Tentang jus mix buah-buahan dan juga sayur yang dapat menurunkan kolesterol nih pemirsa. Penting banget tuh kalau menurunkan kolesterol. Nah, langsung aja kita undang narasumber kita pada hari ini Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Dokter Diana, Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dokter, ini pagi-pagi ya, katanya Pagi, orang Vito. itu Yes. kalau misalkan mau menurunkan kolesterol kan harus banyak makan buah. Yes. Nah, saya mau ke kantor nih misalnya, mau Ya. makan buah, banyak ini nih. Ya, jangan kebanyakan Susah. juga. Susah ya. Kebanyakan. Kita praktis kita apain? Kita jus aja. Kita biar lebih jus. gampang. Tapi katanya kan kalau jus katanya itu kurang baik katanya karena soalnya berkurang vitaminnya. Benar demikian? Nah, makanya kita akan bahas lagi ya nanti. Iya betul sekali. Nah dokter, ini kan buah banyak sekali dokter di depan kita. Ada nanas, terus ada juga sayur-sayuran juga nih di sini. Nah ini sebenarnya pentingnya untuk nge-mix buah dan juga sayur itu apa sih dokter? Oke, kalau kita ngomong buah dan sayur masing-masing punya fungsi masing-masing pastinya. Nah, yang kita dapatkan dari buah-buahan biasanya apa? Ya vitamin, mineral. Ada seratnya juga pastinya, ya. Sama sih sebenarnya dari masing-masing sayur-sayuran terutama yang hijau ini mempunyai kandungan vitamin, mineral serta antioksidan yang berbeda. Nah, memang paling bagus kalau kita bisa mix. Bisa 3 sampai 4 item lah per sekali ngejus. Oke. Gitu. 3 Tinggal sampai dikomen 4 aja. jenis ya? Kalau misalnya misalnya yang rasanya agak pahit, ya kita combine dengan yang rasanya lebih manis atau asam untuk mengurangi bau-bau langunya. Kayak gitu. Nah, ini di antara misalnya di rumah mungkin sekarang ada ibu-ibu yang lagi menjaga anaknya atau nenek-nenek yang jaga cucunya ya. Mungkin lebih bagus nggak sih kalau pakai jus ya? Karena kadang-kadang mungkin ngasih makan ke anak itu kadang-kadang PR juga nih kalau ada banyak lagi buah-buahannya. Betul. Bisa kita combine sebenarnya dok. Jadi untuk jusnya sendiri kita kombinasi. Yang penting sebenarnya tadi kalau bisa sih warna-warni ya campur-campur warnanya. Nah harus lengkap juga. Nanti kita sesuaikan. Oh yang ini misalnya gulanya banyak, yang ini misalnya karbonya, yang ini misalnya seratnya banyak. Nah kita combine deh. Karena kan kalau untuk anak-anak kan agak tricky juga ya untuk makan sayur. Bener nggak? Kadang-kadang anak-anak nggak suka makan sayur. Nah kita bisa kombinasikan sayur ini di dalam jus supaya rasanya lebih manis. Jadi mereka mau mengkonsumsinya. Oke, Gitu. nah dokter. Nah dokter, karena kan hari ini kita membahas bagaimana mix buah dan sayur untuk bisa menurunkan kolesterol. Ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini katanya jus jeruk memiliki kolesterol baik dan dapat menurunkan kolesterol jahat. Ini fakta atau mitos dokter? Oke, itu sebenarnya adalah fakta dan mitos. Waduh. Gimana tuh dokter? Ya, karena sebenarnya tadi kan pernyataan pertama, jeruk memiliki kolesterol baik. Nggak ada sebenarnya. Oh, nggak Kolesterol ada? baik itu HDL ada banyak di alpukat sebenarnya. Tapi kalau untuk kandungan dari jeruk sendiri, betul, dia bisa menurunkan kadar LDL. Jadi pernyataan pertama, mitos, pernyataan yang kedua, betul. Oke. Tapi gitu sekarang ya, kalau dokter. misalnya kita mau menurunkan kolesterol kan tadi dengan sayur-sayuran juga. Betul. Kita sayur-sayuran ada apa aja coba lihat. Oke, di sini saya punya ada yang namanya wortel. Ya, wortel ini tinggi sekali, akan tahu ya beta karoten ya. Beta karotennya tinggi, vitamin A dia adalah prekursor atau pembentuk vitamin A. Nah, vitamin A sendiri kita ketahui bagus untuk apa? Kesehatan pembuluh darah. Ya, kemudian juga dia antioksidannya tinggi. Terus kemudian saya juga punya timun. Nah, timun ini biasanya buat apa? Buat lalapan ya, Tan? Iya, Makan biasanya pakai pakai ayam lalapan. bakar gitu ya, Iya. lalapan. Nah, tapi Iya. ternyata timun sendiri bisa dipakai untuk bareng kok kita ngejus. Nah, timun sendiri mengandung quercetin. Quercetin itu sebenarnya antioksidan juga, berfungsi untuk membantu elastisitas pembuluh darah. Sehingga jika pembuluh darahnya bagus gitu ya, tekanan darah tinggi juga bisa dikontrol ya, gitu, Nah, dok ya. ini pas banget nih, tepat sesuai dengan kita. Iya, Ada iya, fakta iya, mitos iya. nih kalau gitu ya. Fakta mitos ya, ini jus wortel ini sangat tinggi kalium sehingga dapat menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Nah, itu adalah fakta. Fakta, Tadi udah wow. dibahas sedikit Iya. ya bahwa ternyata dalam wortel sendiri ya tadi kaliumnya tinggi, ya potasiumnya tinggi. Nah, potasium sendiri atau kalium mempunyai efek melindungi pembuluh darah. Ya, biasanya nih kalau orang yang dengan kolesterol biasanya nih ada plak atau ada lemak-lemak di dalam pembuluh darahnya sehingga suka kaku. Ya suka ya kayak kalau kita ngomongin kabel itu mestinya kabelnya elastis, kabelnya jadi kaku. Nah, kandungan dari kalium dalam wortel ini bisa membantu mengelastis lagi si pembuluh darah sehingga nanti kolesterolnya juga akan lebih baik. Lebih baik. Boleh. Dan juga kalau orang yang darah tinggi apalagi itu, nanti juga dia membantu untuk menurunkan juga ya supaya Tensinya. nggak semakin kaku dan ketat Betul. pembuluh darahnya. Betul Jadi sekali. banyak gunanya ya. Nah, Iya. lagi nih kita mau ngejus nih, tapi jus campurannya apa saja yang menarik ya? Ya itu dia, kandungannya apa aja yang supaya rasanya tetap enak Yes. tanpa gula ya gimana, dan kandungan gizinya seperti apa nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.